warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli ni'amin. Alhamdulillah ala kulli ahwalin, alhamdulillahi bi ni'amihi tatimmu sholihat. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang sehingga kita bisa berkumpul. Tentunya di tahun ini. Tahun ini adalah kebetulan kita ada di bulan Ramadan ya. Ramadan tahun ini. Nah, Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Terutama umat Islam yang beriman dan bertakwa. Itu sangat dinanti-nantikan. Sebagaimana yang telah banyak datang kepada kita mulai dari ayat-ayat, dari hadis-hadis tentang kemuliaan Ramadan, insya Allah kita semua tahu bahwasanya Ramadan itu bulan yang mulia. Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah itu ada apa dalam surat Al-Baqarah itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber ilmu paling utama bagi umat Islam. Petunjuk bagi umat Islam. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Selanjutnya kita juga tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Karena di bulan Ramadan itu pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Kalau kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa fihi syahrun khairun min alfi syahr. Jadi di bulan Ramadan itu di sana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Dan di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Dan juga kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan mustajabah, waktu terijabahnya sebuah doa. Jadi doa-doa di bulan Ramadan diijabah itu. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Inna lillahi fi kulli yaumin itsqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin dakwatun yad'u biha fayastajibu lahu. Di bulan Ramadan itu Allah membebaskan setiap harinya orang-orang dari neraka. Jadi setiap harinya ada yang dibebaskan dari neraka orang-orang itu. Dan setiap harinya ada seorang muslim yang berdoa dan pasti akan dijawab doa tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, mungkin kita nggak asing lagi. Di bulan Ramadan adalah tempat bulan pengampunan, bulan yang dimana di sana dosa-dosa diampuni. Dalilnya sudah masyhur sekali. Apa dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah berlalu. Setahun yang telah berlalu, gitu. Dan pada hakikatnya puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus saja. Tapi pada hakikatnya puasa itu di sana ajang untuk melatih hawa nafsu, mendidik hawa nafsu atau memerangi hawa nafsu di situ. Nah, itu sebenarnya puasa di situ. Tahu nafsu ya? Nafsu itu musuh paling besar, musuh paling sulit untuk ditaklukkan. Itu hawa nafsu. Tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Nah, orang-orang yang berpuasa dengan iman, dengan takwa, mengharap ridha Allah, dialah orang-orang yang bisa menaklukkan hawa nafsu. Rasulullah dulu waktu pulang perang itu beliau berkata, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Itu berkata kepada sahabat, kalian telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bingung itu. Kok bisa perang sana bunuh-bunuhan? Kok dibilang perang kecil? Bingung kan? Akhirnya bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad yang paling besar itu ya Rasulullah?
Faqala jihadun nafas. Ya, kata Rasulullah, jihad melawan hawa nafsu. Jadi ternyata hawa nafsu itu lebih besar ketimbang melawan musuh-musuh di medan perang itu. Nah, itu dahsyatnya hawa nafsu. Nah, kalau kita pernah baca kitab Tanbihul Ghafilin atau Duratun Nasihin itu, di sana ada kisah tentang akal dan nafsu. Jadi akal dan nafsu itu sedang dipanggil oleh Allah, disuruh menghadap kepada Allah. Ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama akal itu. Akal dipanggil untuk menghadap kepada Allah. Akal tunduk, mau menghadap kepada Allah. Lalu ditanya si akal, "Hei akal, man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Kata Allah. Akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka." Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Nah, gitu kata akal. Dari situlah makanya akal dimuliakan. Makanya orang berakal, orang punya ilmu dimuliakan. Nah, beda dengan nafsu. Nafsu dipanggil sama Allah untuk menghadap. Nah, saat dipanggil untuk menghadap, nafsu diam saja, nggak menghadap nafsu itu. Lalu ditanya sama Allah, pertanyaan yang sama kayak akal tadi. "Hei nafsu, man ana wa man anta?" Gitu katanya. Tahu nggak jawaban nafsu bagaimana? Kata nafsu, ana, anta. Saya, kamu. Atau tidak ada hubungan antara kita. Itu sangat angkuhnya sekali nafsu itu. Dari jawaban itulah Allah murka, lalu memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim. Neraka yang sangat panas sekali. Saking panasnya bisa menghancurkan segalanya itu. Panas sekali. Sudah sampai di neraka, sudah dihukum bertahun-tahun di neraka, nggak kapok-kapok si nafsu ini. Ditanya lagi dengan pertanyaan sama, man ana wa man anta? Jawabannya sama. Ana, anta. Saya, kamu. Atau tidak ada hubungan antara kita. Itu angkuh sekali. Akhirnya dipindahkanlah nafsu ke neraka yang dingin di situ. Neraka dingin banget. Saking dinginnya itu bisa saja memutuskan saraf-saraf kita, memutuskan urat-urat kita. Itu kita bayangkan betapa tersiksanya, betapa pedihnya itu. Nah, ternyata setelah masuk di neraka dingin itu nggak kapok juga si nafsu itu. Ditanya lagi, man ana man anta? Jawabannya sama. Ana, anta gitu. Saya, kamu, nggak ada hubungan antara kita gitu. Nah, terakhirnya dipindahkanlah lagi si nafsu tersebut dari neraka yang dingin ke neraka yang dimana di sana merasakan lapar dan haus. Neraka Ju namanya. Di sana nafsu merasakan lapar dan haus. Saat merasakan lapar dan haus, nafsu gak tahan di situ. Akhirnya nafsu bilang, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dari kisah ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasannya nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan lapar dan haus, yaitu dengan puasa. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sungguh-sungguhnya, dengan iman, dengan takwa, berniat memohon pahala Allah, insya Allah kita bisa memerangi hawa nafsu. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca Qasidah Burdah atau kita baca Mafudhat, ada di situ bunyinya, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbi rodoi wa intaftinhu yang fatimu. Nafsu itu ibaratkan bayi. Bayi kalau tidak disapih, dia akan terus tetap menyusui. Tapi kalau bayi sudah disapih, dia akan berhenti untuk menyusui, berhenti dengan sendirinya. Itu nafsu, ibaratkan bayi yang sedang menyusui gitu. Kalau dalam kitab Nasha'ul Ibad itu ada makalah bunyinya, inna syahwata tusayyirul muluka abidan wasabro yusayyirul abida mulukan. Alantaro kisota Yusuf wa Zulaikha. Jadi syahwat itu dapat menjadikan seorang raja menjadi seorang budak, dan kesabaran dapat menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Apakah kamu nggak tahu tentang kisah Yusuf dan Zulaikha? Itu arti makalahnya. Yusuf adalah seorang budak pada saat itu, tapi karena dia bisa menahan hawa nafsunya, akhirnya dia bisa menjadi raja. Tapi lihat si Zulaikha, dia adalah istri raja, beliau orang yang sangat terpandang saat itu, tapi karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, akhirnya dia menjadi seorang budak. Itu dari saya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.